Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada muatan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI. Pelajaran 2, Kepribadian Nabi Muhammad SAW, kelas 4. Kompetensi dasar atau KD 3.2, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. 24,2, mengorganisasikan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau mempunyai kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau terkenal dengan sifat-sifat dan kepribadian yang mulia. A. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiran, naziran, dayan ilallah, dan sirajan muniran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajam munira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Ahzab ayat surat ke-33 ayat 45 sampai 46. Dari ayat di atas, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiran, da'iyan ilallah, dan sirajam muniran? 1. Syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mubasyiran artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Naziran artinya pemberi peringatan. Nabi pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan Islam. Yang kelima, sirajan muniran. Sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi. Tugas Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. B. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Kamu pasti tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri teladan kita semuanya. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tahukah kamu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW? Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Siddiq artinya
jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya. Beliau mustahil bersifat kizib yang berarti berdusta. 2. Amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. 3. Tabligh. Tabligh mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil beliau bersifat hitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. 4. Fatonah. Fatonah adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Demikian sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja yang bisa dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.